Kementerian Pertanian terus mendorong petani untuk menanam kedelai. Gerobokan yang menjadi salah satu sentra kedelai nasional pun memiliki varietas unggul kedelai. Komoditas pangan penghasil protein nabati ini setiap tahun kebutuhannya terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan bahan baku industri olahan seperti tahu, tempe, kecap, dan susu. Pada tahun 2022, Kementan melakukan upaya menjamin ketersediaan kedelai utamanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga melalui fasilitasi pengembangan 52.000 hektar kedelai yang tersebar di 16 daerah. Salah satu di antaranya adalah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Menurut Kepala Dinas Pertanian Grobogan, Sunanto, pihaknya menganggap kedelai sebagai kearifan lokal karena hasil seleksi terus-menerus sehingga menjadikan Grobogan sebagai salah satu sentra kedelai nasional. Kenapa kita sampaikan kearifan lokal? Karena hasil seleksi terus-menerus itu menghasilkan kedelai varietas Grobogan. Jadi varietas Grobogan itu dilakukan tidak melalui pemuliaan, tetapi melalui seleksi pemurnian varietas. Dan ini berlangsung lama sehingga menghasilkan varietas unggul nasional yaitu kedelai varietas Grobogan. Menurut Sunanto, kedelai varietas Grobogan memiliki beberapa keunggulan, yaitu bukan termasuk kedelai GMO, non-transgenik, kemudian potensi produksi tinggi, mencapai 3,2 ton per hektar. Bahkan menurut pengakuan Sunanto, di Grobogan pernah menghasilkan kedelai per hektar 3 ton. Kemudian keunggulan lagi kandungan proteinnya tinggi, mencapai 43%. Selain itu dalam penanaman, itu umurnya pendek, hanya 85 hari. Dan saat panen, itu daunnya sudah rontok. Sehingga daun rontok ini memudahkan pemanenan sehingga bisa kering di polong. Selama ini, sebagian besar hasil panen kedelai Grobogan digunakan sebagai benih. Sisanya diserap oleh daerah istimewa Yogyakarta dan Sumedang, Jawa Barat, yang selama ini menggunakan kedelai Grobogan sebagai sumber olahan pangan. Keuntungan menanam kedelai menurut Sunanto tidak lebih rendah dibandingkan menanam padi atau jagung. Hasil analisis usaha yang dilakukan Dinas Pertanian Grobogan menunjukkan bahwa jika dihitung secara harian, pendapatan petani kedelai adalah Rp152.000 per hari dengan input usaha per hektar hanya Rp5 juta. Sedangkan padi per hari kurang lebih Rp143.500 per hari dan jagung Rp127.000 per hari. Dengan input usaha tani masing-masing dirata-ratakan sebesar 15 juta per hektar. Jagung itu membutuhkan sekitar 110 hari, sedangkan padi paling tidak 115 hari, kemudian untuk kedelai itu hanya 85 hari. Sehingga kalau misalnya pendapatan dibagi oleh waktu tanam, itu maka kedelai sebenarnya paling menguntungkan. Namun Sunanto menegaskan bahwa kunci agar petani kembali bergairah menanam kedelai dan mendapatkan keuntungan adalah adanya jaminan kepastian harga. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Adi Wiranata, Lubis TV Tani mengabarkan.